Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ventia Lutfendadian dari kelas 11 IPA 2. Kali ini saya akan membacakan kultum dengan tema bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena atas perjuangan beliau menyiarkan agama yang hak, yakni agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa termasuk ke dalam umatnya yang diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua setiap harinya. Allah juga menempatkan kita di negeri yang aman, damai, dan sentosa. Semuanya itu adalah kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Tidak ada satupun dan sekecil apapun nikmat melainkan itu adalah datang dari Allah. Dan yang lebih berharga dari itu semua, Allah pula yang mengaruniakan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah dan nikmat akidah. Oleh karena itu, hendaknya setiap muslim harus bersyukur kepadanya. Hendaknya kaum muslim senantiasa ingat dan jangan lupa. Hendaknya selalu taat dan jangan bermaksiat kepadanya. Maka izinkan saya untuk menyampaikan sedikit saja kultum mengenai bagaimana menjadi manusia yang pandai dalam bersyukur. Syukur dalam aplikasinya mempunyai banyak dimensi dan warna yang berbeda. Syukur dalam agama kita mempunyai peranan yang penting dan mengatur tindakan yang berangkat dari hati. Bersyukur merupakan suatu perbuatan yang tujuannya adalah berterima kasih kepada Allah karena segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sebagai hamba yang taat, hendaklah kita selalu berucap syukur kepada nikmat yang Allah berikan, tanpa melihat besar kecilnya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Jika dibandingkan dengan penguasa alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tentu apa yang kita miliki di dunia ini tidak ada apa-apanya. Seperti yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Dan hendaklah bertakbir atas anugerah yang telah Allah berikan. Semoga kalian menjadi hambanya yang bersyukur. Lawan dari kata syukur sendiri adalah kufur nikmat, yaitu sifat enggan untuk menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang telah didapatkan adalah dari Allah. Oleh karena itu, selalu bersyukur saat kita sedang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang nikmat banyak atau sedikit. Karena orang yang selalu bersyukur, niscaya Tuhan akan menambah kenikmatan tersebut. Syukur yang benar pasti akan melahirkan perilaku yang baik dan tepat. Allah berfirman tentang keharusan bersyukur dalam surat Al-Baqarah ayat 152 dan 172. Bunyinya seperti ini. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Dalam ayat satunya, Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dua ayat di atas dengan jelas memerintahkan kita untuk bersyukur atas apa saja yang Allah beri. Sayangnya, masih banyak manusia yang sulit untuk mensyukuri nikmat dari Allah. Dan banyak juga dari kita yang berpikir bahwa nikmat yang Allah berikan hanya sebatas nikmat dalam bentuk uang dan materi saja. Padahal ada banyak sekali bentuk pensyukuran yang bisa kita berikan atas nikmat yang diperoleh. Pada dasarnya bersyukur itu dibedakan menjadi 3 macam. Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan anggota badan, dan juga bersyukur dengan hati. Cara yang dapat kita lakukan saat bersyukur menggunakan lisan adalah mengucap alhamdulillah saat kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga dapat melakukannya dengan cara mengakui atas segala apa yang kita peroleh itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, berperilaku merendah dan tidak berkata sombong merupakan salah satu cara kita bersyukur dengan lisan. Sedangkan bersyukur dengan anggota badan adalah syukur yang paling penting.
Ia dilakukan dengan cara menggunakan semua nikmat tersebut dalam rangka membantu kita di dalam mentaati Allah. Kita pakai semua nikmat itu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Bukan justru sebaliknya. Kita malah menggunakan nikmat-nikmat itu untuk menentang Allah dengan bermaksiat. Dengan demikian, kita termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara senantiasa menyadari, mengingat, dan menghadirkan dalam hati bahwa setiap nikmat yang kita rasakan tersebut dari Allah dan bukan dari siapapun. Allah lah dengan kasih sayangnya, keutamaan, dan kebaikannya yang telah memberikannya kepada kita. Ingatlah, kapanpun saat kita merasa hal itu, berarti hati kita sedang bersyukur kepada Allah. Hadirin yang Allah muliakan, seorang Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata tentang syukur ini. Seperti juga yang pernah Rasulullah SAW katakan, bahwasanya urusan seorang muslim itu selalu baik, apakah ia sedang tertimpa musibah atau sedang dalam keadaan senang. Kemudian, apa yang membuat urusannya selalu baik? Jawabannya adalah apabila ia ditimpa musibah, ia bersabar, dan apabila ia ditimpa kesenangan atau kenikmatan, ia bersyukur. Jadi sebenarnya tidak ada yang rugi bila seseorang menjadi muslim, karena dalam setiap keadaan ia mempunyai pilihan yang Allah ridhoi, yaitu dengan bersyukur atau bersabar. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan pula baginya. Hadis riwayat Muslim. Bersyukur menjadi perbuatan hati yang mampu membuat banyak orang merasa damai, bahagia, tenang, dan tentram. Dengan bersyukur, kita akan mendapat kenikmatan serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang Allah sampaikan pada surat Ibrahim ayat 7, yaitu, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka dari itu, dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengajak sahabat muslim semua untuk belajar bersyukur. Belajar mensyukuri segala yang Allah berikan, dan belajar bersyukur atas segala hal yang kita terima dari Allah. Saya kira cukup sampai sini kultum singkat tentang syukur ini. Semoga kita bisa mengamalkan syukur ini dalam setiap sendi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.